Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kita mulai kembali belajarnya ya setelah kemarin kita libur panjang. Semoga teman-teman tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas 3 ini. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar tentang perkalian. Ya, tolong diingat-ingat materinya. Sekarang kita akan belajar tentang pembagian. Ada dua cara yang akan Bu Amel sampaikan tentang materi pembagian ini. Cara yang pertama yaitu dengan cara pengurangan berulang. Ya, contoh. Oke, contoh yang pertama yaitu 18 dibagi 2. Bagaimana caranya ya supaya kita tahu 18 dibagi 2 itu hasilnya berapa? Dengan cara pengurangan. Jadi 18 kalian kurangi 2. 18 dikurangi 2 berapa teman-teman? 16. Nah, 16 ini kita kurangi 2 lagi. Kenapa kita kurangi 2 lagi? Karena soalnya yaitu dibagi 2. 16 dikurangi 2 yaitu 14. Selanjutnya 14 dikurangi 2. 12. 12 dikurangi lagi dengan 2. Berapa? 10. 10 dikurangi lagi dengan 2. 8. 8 dikurangi lagi 2. 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kalau sudah 0 berarti kita sudah selesai mencarinya. Nah, kenapa ini semua dikurangi dengan 2? Karena permintaannya yaitu 18 dibagi 2. Berapa hasilnya 18 dibagi 2? Kita hitung ada berapa 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga 18 dibagi 2 sama dengan 9. Gampang kan? Kita coba contoh satu lagi ya. 18 dibagi 3. Berarti kita mulai dari 18 dikurang 3. Ingat kenapa dikurangi 3? Karena permintaannya adalah 18 dibagi 3. 18 dikurangi 3 sama dengan 15. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kalau sudah 0 berarti kita sudah selesai mencari. Sehingga 18 dibagi 3 sama dengan, kita hitung 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 3-nya. Berarti 18 dibagi 3 sama dengan 6. Seperti itu. Ini cara pembagian yang pertama, yaitu dengan cara pengurangan. Teman-teman pasti bisa kan ya? Nah, untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa mengerjakan latihan. Latihannya apa? Latihannya ini. Yang pertama yaitu 16 dibagi 4. Dan yang kedua yaitu 27 dibagi 3. Ini latihannya. Ya. Sama dengan berapa nih? Kalian cari tahu. Ya, kalian kerjakan untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang ini. Untuk selanjutnya, pembagian selanjutnya yaitu pembagian dengan cara bersusun. Kalau tadi dengan cara pengurangan, sekarang pembagiannya dengan cara bersusun. Bersusun. Pembagian bersusun ya. Pembagian bersusun contohnya seperti apa? Kita lihat contoh. Contoh yang pertama yaitu
jangan 56 deh. 32 dibagi 2 sama dengan, kita buat dulu langkah yang pertama, kita buat dulu garis penjepit. Ini namanya garis penjepit ya. Garis penjepit kita buat ya. Ini bagian dalam dan ini bagian luar. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Oke ya. Nah, pertama-tama langkah pertama yaitu kalian buat dulu garis penjepitnya nih, buat. Ya, buat garis penjepit. Seperti ini ya. Oke. Lalu kita masukkan angkanya. Angka yang mana? Angka yang di depan ditaruh di dalam. Ini di dalam ya, 32. Kemudian angka yang di belakang dibagi, angka pembaginya ditaruh di luar di sini. Ini dibacanya 32 dibagi 2. 32 dibagi 2. Ya, ingat, angka yang di depan ditaruh di dalam, angka yang di belakang ditaruh di luar. Paham ya sampai sini? Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu kalian lihat angka paling depan. Lihat angka paling depan dari 32. Angka yang paling depan dari 32 yaitu angka 3. Kalian lihat angka 3. Oke. Pertama-tama kita bagi dulu 3 dibagi 2. Bisa tidak ya 3 dibagi 2? Caranya 2 dikali berapa yang hasilnya 3 atau mendekati 3. Ada yang tahu 2 dikali berapa yang hasilnya 3 atau mendekati 3? Kalau mendekati berarti harus lebih kecil dari 3 atau lebih besar dari 3 ya. Oke, kalau mendekati itu harus lebih kecil daripada bilangannya. Ya, mendekati itu berarti harus lebih kecil dari bilangannya. Berarti lebih kecil dari 3. 2 dikali berapa yang hasilnya 3 atau mendekati 3? Berarti hasilnya tidak boleh lebih dari 3. 2 kali berapa teman-teman? 2 dikali 1. Nah, satunya kita taruh sini. Kenapa 1 ditaruh di sini? Karena 2 dikali 1 hasilnya itu adalah 2. 2 itu mendekati 3. Nah, 2 dikali 1 sama dengan 2. Tulis 2-nya di bawah angka 3. Selanjutnya kita kurangi. Ini, 2 ini turun ke bawah. 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Oke, baik. Sekarang kita lihat lagi angka yang paling depan dari 12, yaitu angka 1. 1 dibagi 2 kira-kira bisa nggak ya? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena angkanya lebih kecil daripada pembaginya. Angka yang di sini tidak boleh lebih kecil daripada angka pembaginya. Sehingga kita harus ajak teman. 1 ini harus punya teman. Siapa temannya? Yaitu 2. Jadi 12. 2 dikali berapa yang hasilnya 12 atau mendekati 12? Yaitu 6. Kita taruh 6 di sini. Kenapa kita taruh 6 di sini? Karena 6 dikali 2 hasilnya 12. Sama seperti ini ya. 6 dikali 2 hasilnya 12. Kita taruh di sini. Kita kurangi. Berapa 12 dikurangi 12? 0. Kalau sudah 0 berarti kita sudah selesai mencari. Sehingga 32 dibagi 2 hasilnya adalah 16. Ini adalah hasilnya. Ya. Gampang kan teman-teman? Oke, satu lagi ya, kita coba contoh. Contoh yang kedua. Kita pertama-tama angkanya yaitu 42 dibagi 3. Pertama-tama kalian masih ingat? Kita buat dulu penjepitnya nih. Yang ditaruh di dalam angka berapa? 42, pintar. Yang ditaruh di luar angka berapa? 3, pintar, baik.
Selanjutnya, kita lihat angka yang paling depan, yaitu angka berapa? Angka 4, pintar. 4 dibagi 3 bisa atau tidak? 4 ini lebih besar daripada 3, sehingga kita bisa membaginya. 3 dikali berapa yang hasilnya 4 atau mendekati 4. Ingat, mendekati berarti tidak boleh lebih besar dari bilangannya, sehingga tidak boleh lebih besar dari 4, ya. 3 dikali 1. Kenapa 3 dikali 1? Karena 3 dikali 1 itu hasilnya adalah 3. Kita taruh hasilnya di bawah angka 4. Kita kurangi. 2-nya turun ke bawah. Jadi 2. Tetap. 4 dikurangi 3, yaitu 1. Kita lihat lagi angka yang paling depan, yaitu 1. 1 bisa tidak dibagi dengan 3? Tidak bisa. Kenapa? Karena 1 lebih kecil daripada 3. Sehingga 1 harus punya teman. Berapa temannya? 2. Yaitu akan berubah menjadi 12. 12 dibagi 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 12 atau mendekati 12. 3 dikali 4. Pintar. 3 kali 4 sama dengan 12. Kita kurangi lagi. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Kalau sudah 0 berarti kita sudah selesai mencari. Sehingga 42 dibagi 3 hasilnya yaitu 14. Paham ya teman-teman? Insya Allah caranya mudah. Yang pertama teman-teman buat dulu garis penjepitnya. Yang ditaruh di dalam itu adalah angka yang di depan. Yang ditaruh di luar yaitu angka yang di belakang. Kita lihat dulu dari angka yang paling depan. Kalau angka ini bisa dibagi dengan ini, maka tidak perlu mengajak teman. Tetapi kalau angka yang di depannya lebih kecil, dia tidak bisa dibagi sehingga harus mengajak temannya. Ya, paham ya? Kita coba latihan menggunakan cara yang kedua. Ada 2 soal. Soal yang pertama 56 dibagi 4 sama dengan berapa? Yang kedua 36 dibagi 3 sama dengan berapa? Ya, oke. Jadi hari ini ada 2 latihan. Latihan yang pertama yang ini menggunakan pembagian pengurangan. Yang kedua yang ini yang kedua ya. Ini soal latihan yang kedua menggunakan pembagian bersusun. Silakan kalian kerjakan. Setelah dikerjakan, silakan kalian kumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Jangan lupa diulangi lagi materi perkaliannya, dihafalkan perkalian 1 sampai 3-nya. Kemudian pelajari lagi pembagiannya bersama ayah bunda di rumah ya. Oke, cukup sekian yang dapat Bu Amel sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.